Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama perkenalkan, nama saya Nur Asyi dengan NIM 202154 dari program studi administrasi publik kelas 3B. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini dari mata kuliah pemetaan sosial yang diampu oleh Bapak Muriali SOS MAP dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh. Nah, baik teman-teman, adapun judul yang saya ambil di makalah kali ini yaitu pengaruh pengangguran dan perekonomian masyarakat terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam tema tersebut, alangkah baiknya saya sedikit membahas tentang pemetaan. Nah, yang pertama di sini ada pemetaan. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya tingkah manusia yang terwujud dalam suatu kenyataan menggambarkan suatu keajengan yang berpola yang muncul secara berkala sehingga dapat dengan mudah kita pahami, teman-teman. Nah, selanjutnya, dengan demikian dapat diteliti bukan hanya tingkah laku itu sendiri, tetapi juga pedoman yang mendasari munculnya tingkah laku tersebut. Nah, teman-teman, manusia itu selalu hidup secara berkelompok-kelompok dan saling berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi tingkah laku manusia tersebut. Maka perlu dilakukan pemetaan sosial terhadap persepsi dan pandangan antar kelompok manusia tersebut agar dapat dipahami pola-pola yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta sosial. Nah, jadi peta sosial ini adalah hasil interpretasi dan penggambaran warga masyarakat setempat, sedangkan pemetaan sosial adalah sebuah metode visual untuk memperlihatkan lokasi kependudukan secara kualitatif, termasuk distribusi keanekaragaman masyarakat. Di dalamnya termasuk mulai dari jenis kelamin, usia, ketenaga kerjaan, dan kepemilikan lahan, bersama dengan struktur institusi sosial pada sebuah area. Jadi, peta sosial ini sangat membantu peneliti dalam mempelajari dan memahami perbedaan sosial dan ekonomi antar rumah tangga. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi yang kita bahas sedikit mengenai pemetaan sosial ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2 yaitu pemetaan jaringan sosial, teman-teman. Nah, semuanya. Jadi, dari jaringan sosial ini juga akan dapat terdeteksi kekuatan dari masing-masing hubungan antar individu yang terinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga pada kekuatan yang di dalamnya berisi tentang dominasi, pertemanan, diskriminasi dari masing-masing individu terhadap kelompok individu lain dapat terlihat. Nah, melalui pemetaan jaringan sosial ini, peneliti juga dapat menentukan informan yang paling cocok yang berkaitan dengan penelitian tersebut, terutama untuk menentukan informan kunci. Nah, jadi pemetaan jaringan sosial ini, dia itu ada 2 tipe jaringan sosial. Nah, yang pertama itu atribut dan yang kedua transaksional. Jadi yang pertama itu atribut, di dalamnya sudah termasuk mulai dari jenis kelamin, status sosial, dan keluarga. Sedangkan transaksional adalah jenis dan bentuk pertukaran tertentu yang terjadi antar individu dalam community, seperti pertukaran informasi tertentu, pertukaran barang dan jasa tertentu, upaya dalam mempengaruhi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada langkah-langkahnya teman-teman dalam melakukan pemetaan jaringan sosial, yaitu yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kelompok-kelompok utama dari community yang dapat mewakilkan peranata-peranata sosial yang akan diamati dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua, tentukan batas community yang menjadi wilayah penelitian tersebut. Beri tanda batas wilayah pengamatan tersebut. Nah, semuanya, saya rasa hanya itu yang dapat saya bahas tentang pemetaan sosial dan jaringan sosial. Nah, baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dari tema yang saya ambil, yaitu pengaruh pengangguran dan perekonomian masyarakat terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Nah, di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur? Nah, yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi kemiskinan tersebut di Kabupaten Aceh Timur? Nah, untuk kejelasannya, simak sampai habis ya semuanya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam tahap pembahasan rumusan masalahnya, di sini saya akan sedikit membacakan gambaran umum Kabupaten Aceh Timur ini ya.
Jadi, Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Provinsi Aceh, Indonesia. Nah, kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya akan minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk markas gerakan Aceh Merdeka atau sering disingkat dengan GAM ya teman-teman. Sebelum diberlakukannya darurat militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan darurat militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk ke dalam kawasan hitam, terutama di kawasan Perlak dan sekitarnya. Jadi, Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.400,60 km. Secara administratif, Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan, dan 1.596 dusun. Nah, teman-teman, di sini juga sudah tercantumkan nama-nama kecamatan yang ada di Aceh Timur ya, teman-teman. Jadi kita langsung lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, rumusan masalah yang pertama Jadi, teman-teman, kita akan membahas rumusan masalah yang pertama. Jadi, rumusan masalah yang pertama, apakah tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur? Jadi, jawabannya iya, teman-teman. Tingkat pengangguran di Aceh Timur itu sangat berpengaruh terhadap kemiskinan ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengangguran sangat berpengaruh signifikan atau penting terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang dimana perekonomian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh Timur. Penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Nah, oleh karena itu, ketenagakerjaan harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan tidak kemerataan distribusi pendapatan. Jumlah pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur ini. Sehingga perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk para tenaga kerja ini agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan ini adalah karena banyaknya pengangguran yang tinggi di Kabupaten Aceh Timur tersebut. Ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan yang luas menyebabkan banyak terjadi pengangguran dan menyebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga akan menyebabkan peningkatan kemiskinan tersebut. Nah, jadi itulah jawaban dari rumusan masalah yang pertama tadi ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke rumusan masalah yang kedua. Jadi, bagaimana sih cara mengatasi kemiskinan tersebut yang ada di Kabupaten Aceh Timur? Nah, jadi menurut saya ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengatasi kemiskinan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus membuka lapangan pekerjaan untuk para tenaga kerja yang berada di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan terhadap penduduk di Kabupaten Aceh Timur. Nah, satu lagi ada cara yaitu memfasilitasi usaha kecil seperti pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan bantuan usaha kepada penduduk untuk membangun usahanya sendiri yang dapat menghasilkan penghasilan yang mencukupi biaya ekonominya seperti sandang, pangannya. Bantuan ini sangat penting mengingat rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Nah, jadi teman-teman, itulah hasil presentasi saya di mata kuliah kali ini. Nah, jadi saya sadar akan banyak kekurangan di sini, tapi saya meminta untuk semuanya agar dapat memakluminya karena kita sama-sama belajar di sini. Nah, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.